langsung lepasin lo. Meskipun gue mati, gue nggak bakal kasih kitab ini ke kalian orang sesat. Rohku akan masuk ke pusaka ini, menunggu orang yang berjodoh. Buka dengan darah segar, mewarisi semua ilmu gue seumur hidup. Mbak, sini gula peringitnya. Doni si ibu kotaknya rusak ketabrak mobil. Perhatiannya ke mbaknya terus, sayang banget sih. Mbak, gue pengen makan bakpao gede. Udah, nanti aja. Mbak petik obat herbal dulu, nanti bikinin bakpao gede kukus. Sana, ambil dulu deh. Iya. Dasar nakal. Ngapain sih buru-buru banget? Bukan gak dikasih juga. Baju gue sampai rusak gini. Orang-orang udah ngebet. Om Lin kalian. Kalau main bareng, ajak gue juga dong. Bukannya itu, Doni si lugu ya. Bokas sialan bikin kaget aja. Pergi. Dia gak bakal ceroboh ngomong ke gue kan? Santai aja. Dia kan lugu mana ngerti apa-apa. Gue kenal lo. Lo istrinya Kak Andika kan? Gue mau bilang ke Kak Andika. Lo ciuman sama Om Lin gak mau main sama gue. Kak Andika. Cepetan kejar. Andika, buruan. Cepat-cepat hadang dia. Kejar sekarang juga. Pak Hasan, lo juga nggak bisa ya? Kamu lugu banget tapi larinya cepat sekali. Apa dia jatuh terus mati? Aduh, sudah waktunya. Mau bagaimana lagi? Terus. Kita lanjut aja. Gua udah nggak mood, ayo cabut. Di dunia ini, ada ribuan jalan, tapi obat selalu diutamakan. Gue adalah ketua utama sekte Raja Obat. Hari ini gue bakal ajarin lo kitab Raja Obat. Isinya ilmu pengobatan tertinggi, ribuan resep obat. Ada juga cara menjaga diri dan menguatkan tubuh. Semoga kedepannya, lo sering berbuat baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Doni, lo udah sadar? Gue ingat semuanya. Gue Johnny. Aku yatim piatu besar di desa alam asri, dibantu warga. Silakan istirahat dulu. Saya panggil dokter ya, biar diperiksa. Tadi yang ngomong siapa? Kakak ipar yang ngurusin gue bikin gue jadi lugu begini? Gue lagi dapet hoki nih. Gue harus bawa kakak ipar hidup enak bareng gue. Dokter? Doni sudah sadar. Tolong periksa dia. Udah sadar ya? Kalau gitu nggak apa-apa. Kita sempat ngobrol berdua sebentar ya. Dokter, tolong lo periksa Doni dulu ya. Cuma orang lugu? Kenapa kamu begitu? Bisakah orang lugu berbuat begitu? Dokter, jangan asal bicara. Bisa aja gue periksa dia dulu. Bayar dulu biaya medisnya. Luka di balok 500, obat 600, total 100. Mahal amat. Keberatannya? Gue nggak keberatan. Dokter, Doni masih di dalam. Orang polos, takut apa? Suami udah pergi lama, nggak pulang-pulang. Apa lo nggak mau ditemani cowok? Dokter? Dr. Anton, dasar lo nggak guna. Dr. Anton, kamu dokter palsu banget. Kenapa balut luka saja minta 500.000? Obat tadi cuman vitamin C bukan? Lo jualnya 600.000? Lo. Doni si lugu. Nih anak, aku nggak akan maafin. Pergi. Mbak, kamu baik-baik aja? Apa otak lo udah sembuh? Apa lo udah berubah? Mbak, gue nggak apa-apa. Gue udah sembuh kok. Mbak, gue nggak bakal biarin lo ditindas lagi. Nih anak, baru sembuh. Mikir apaan sih? Soalnya Mbak cantik banget, nggak bisa nahan diri. Gak usah bahas itu lagi. Ayo pulang. Mbak bikinin lo bakpao gede. Oke, gue nurut sama Mbak.
Mbak, kenapa? Kayaknya tadi Dokter Anton si brengsek itu bikin bahu Mbak jadi sakit. Biar gua cek ya. Mbak, duduk dulu. Mbak, ini lebam. Biar gua urut. Ya, Lo bisa pijat juga? coba aja nanti juga tahu. Tapi pelan-pelan, ya Mbak takut sakit. Kak mau ganti posisi nggak? Nggak usah. Posisi kayak gini aja. Enak banget nih. Kalau gitu gue mulai ya, lo tahan ya. Oke. Johnny nggak kuat lagi. Hebat banget lo ternyata. Sini loh, orang tua sial. Duduk. Lestari, keluar. Ngapain lo Lestari? Cepetan. Lestari. Gak, lagi makan sama nyokap aja susah. Kamu malah asik main sama cowok. Maaf. Dia kenapa sih? Kenapa lagi? Kena stroke, cepat keluarin duit. Kasih obat buat nyokap gua juga ya. Saya mau kerja di luar. Judi lo abis judi lagi ya? Lo mau apa? Cepetan kasih duit. Kalau enggak, urusin nyokapku nanti. Kak. Oke, gue cek dulu ya. Donny, gimana? Tante cuman stroke biasa kok. Sudah bantu dia, sekarang tinggal istirahat dulu. Kenapa enggak sekalian semua energinya? Masukin energi ke tubuh nyokap supaya cepat pulih. Bukan kak, dari mana dapat orang bego? Kalau butuh cowok, kenalin Guntur. Bayar utang keluarga kita juga. Diam, gue ini kakak lo. Lo anggap gue apa? Lebih baik tidur sama Guntur daripada orang polos ini. Bayar utang dan buat hidup nyokap lebih baik. Itu kan tugas lo sebagai kakak. Dasar nggak punya hati. Bangun. Apa tadi? Gue bilang, lo lebih hina dari binatang. Cuma modal lo. Si Lugu berani ngatain gua. Donny, jangan. Lestari, cepetan kabur. Bajingan itu udah gadain kamu ke Guntur buat utang. Sudah bisa bicara ya? Dasar tua bangka. Masih bisa ngomong juga ya? Pas banget, sekalian gue jual. Gue bakal jagain lo. Gak bakal bisa. Siapa sih yang berani ngomong gede gitu? Guntur datang. Siap-siap hidupmu bakal repot. Bang Guntur. Sakitnya parah. Yudi, muka lo jelek banget. Tapi kakak lo cantik banget tuh. Lumayan juga ya. Boleh lah. Terus, utang gue gimana? Asal kakak lo bisa layani gue dengan baik, urusan duit gampang lah. Hahaha. Kenapa kakak lo yang harus bayar utang lo? Kalau bukan dia, siapa lagi? Hah? Saya penopang keluargamu, dia itu siapa? Dia harus berkorban buat keluargamu. Ngerti gak sih? Tolong aku, tolong aku. Mbak, tolong bantu gue. Maaf, ini urusan keluarga lo. Yudi udah kasih lo ke gue, buat lunasin utang. Hari ini gue bakal mau lo. Kalian mau bawa kakak gue? Tanya tinju gue dulu, oke? Boka. Coba cari tahu dulu sebelum bertindak ya. Gue Guntur di daerah sini. Siapa yang berani nantang gue adu? Pasti bakal mampus. Donny, jangan. Mbak, lo pulang aja dulu. Tetap di sini, jangan keluar. Donny, Percayalah sama gue. Boka. Gue pengen lihat sebesar apa sih nyali lo. Hajar dia. Siap. Berhenti. Sini lo. Wah, jangan kabur. Jangan maju. Gue bakal bunuh dia. Cepet ikat dia. Cepetan. Ikat dia cepat. Yudi, ayo maju. Habisin. Gue nggak kuat, Bang Guntur. Dasar pengecut. Ayo maju. Ngapain bengong? Gas. Ikat dia yang kenceng. Gue mau dia lihat sendiri
Gimana kakaknya? Bisa seneng-seneng sama gue. Lo berani? Lepasin anak gue. Mampus lo. Pergi kalian dari sini. Kalau kalian ganggu kakak ipar gue lagi, gue bikin kalian nyesel. Oke, gue nyerah hari ini. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Tunggu gue, Bang. Pergi. Doni, lo nggak apa-apa kan? Kenapa kamu bodoh sekali? Kak Lestari, gue nggak apa-apa. Gue mimisan kok. Cepetan lihat, Dr. Anton, dokter satu-satunya di desa kita, mau pindah. Maksudnya balik ke kecamatan? Desa Alam Asri bakal nggak ada dokter lagi. Cepat sekali itu. Gawat, tadi siang lo mukul Dr. Anton. Dia sengaja cari gara-gara sama kamu sekarang. Pergi aja kalau mau. Kak Lestari, gue udah beda sekarang. Dr. Anton mah, gue nggak takut. Tapi, jika Dr. Anton pergi, siapa yang akan merawat warga desa? Kalau dia pergi, desa jadi tenang. Dokter seperti dia malah bikin masalah. Bisa ganggu cewek desa. Nggak bisa, Dr. Anton nggak boleh pergi. Sekarang ikut gue. Kita minta maaf ke Dr. Anton. Dr. Anton, nggak boleh pergi ya. Kalau dokter Anton pergi, kita gimana berobatnya? Gue ini sakit kronis. Tiap hari harus minum obat. Bapak ibu semua, berat juga ninggalin kalian. Gue udah nggak bisa tinggal di sini lagi. Doni yang polos kemarin datang ke klinik, bikin keributan. Bahkan gue dipukul sama dia. Nih lihat deh, lebam segede ini. Sakit banget. Kayaknya kalau gue di sini terus, bisa bahaya juga. Dr. Anton, jangan marah sama orang begitu ya. Kamu bijak, udah nggak usah dipikirin lagi. Iya, betul. Kalau enggak, bagaimana kalau kita ajak Doni ke sini untuk minta maaf? Iya, dia itu anak yang kasihan. Lo kan orang baik, maafin aja dia kali ini. Atau biarin aja dia kerja di klinik lo gratis, gimana? Doni si Lugu mau minta maaf ke Dr. Anton. Doni datang minta maaf sama dokter Anton. Maafin dia aja, tinggalin di sini. Mau gue maafin dia, bisa aja sih. Tapi suruh dia berlutut, sujud 10 kali yang keras. Baru gue mau maafin dia. Doni, lo ngalah aja dikit, berlutut ke Dr. Anton, sujud beberapa kali. Iya, Doni. Dari kecil lo kan anak baik. Berlutut dan sujud biar masalah cepat selesai. Suruh gue sujud ke dia, lo ngaco aja. Kalian mesti tahu orang seperti Dr. Anton ini tidak punya keahlian medis, tak bisa sembuhkan penyakit. Kerjaannya bikin masalah, ganggu cewek-cewek. Bahkan suplemen vitamin C murah dijual mahal ratusan ribu. Kayak monster makan orang, tulangnya aja habis. Doni, lo udah berubah ya? Dia nggak polos lagi ya. Doni, ngomong apaan sih? Sok keren. Kapan gue ganggu cewek desa? Pemeriksaan kesehatan memang harus begitu. Katanya, pemeriksaan itu harus dilihat, dicium, ditanya, diraba. Pegang-pegang dikit itu wajar. Doni, jangan asal bicara kalau belum paham. Kalau lo pada nggak percaya sama gue, ya udah. Gue sekarang juga pergi. Tapi gini, nanti kalau lo pada mau berobat, harus ke kecamatan naik mobil terus 1 jam perjalanan. Kalau ada yang tiba-tiba sakit, nggak usah diobati. Tunggu mati aja. Tidak bisa begitu. Dr. Anton jangan pergi ya. Biarin aja mereka pergi. Nanti gue obatin kalian semua gratis. Lo, si Doni sih, emang gak punya hak buat obatin. Beneran bisa obatin, Doni? Hanya Doni, sudah, jangan. Minta maaf ke Dr. Anton, biar masalahnya kelar, oke? Kiki, gue bisa bantu obati kok. ya udah, buktiin dong. Kiki lagi nggak enak badan. Coba periksa. Kiki, gue bantu cek nadi lo ya. Doni, kalau lo nggak bisa, maaf aja ke Dr. Anton. Rumah sakit nggak bisa tanpa dokter. Aku tahu penyakit Kiki kok. Lo tahu apa? Kiki, di punggung lo ada benjolan seukuran jari nggak? Kok lo bisa tahu sih? Beneran? Doni, lo paham banget soal medis ya? Cuma dari cek nadi, bisa tahu ada tumor lemak di punggung suster Kiki, ukuran benjolannya bisa ditebak. Ini mah bukan sekedar dokter, ini kayak dokter ajaib. Gak mungkin. Gimana bisa tahu? Gak masuk akal. Beberapa hari lalu Kiki cerita langsung ke gue. Apa dia juga pernah cerita ke lo? Atau jangan-jangan lo berdua ada hubungan? Doni pernah lihat punggung lo ya Kiki? Dr. Anton, lo diam deh. Pasti lo yang bikin ulah nih. Meskipun tahu dia punya tumor, terus mau gimana?
bisa sembuhin dia? Tentu aja gue bisa. Nggak mungkin. Lipoma kayak gitu, obat nggak akan sembuh. Harus operasi. Kalau gue bisa nyembuhin Kiki sekarang, lo harus sujud minta maaf ke gue, lalu pergi dari desa alam asli. Oke. Donny si Lugu, gue mau lihat lo kemana. Donny, lo. Kiki, sabar ya. Gue bantu langkarin darah lo, sebentar lagi selesai. Udah Kiki. Kiki. Dua orang ini, bukannya lagi ngobatin. Jelas-jelas lagi mesum. Kiki emang cewek murahan. Gue udah naksir lama, gak pernah dapet. Donis, sini gue malam, beruntung. Lipoma di punggungku hilang total. Gak mungkin. Gue lihat sendiri, sumpah. Dr. Anton, itu bukan buat sembarang lihat, paham? Dr. Anton, minta maaf sambil berlutut, lalu pergi dari desa alam asri. Kalian berdua, pasti lo sama Kiki. Kalian ini kampung, kerjasama nipu orang. Gak ada otak, makanya hidup tetap miskin. Memang kita orang desa, tapi mata kita nggak buta. Gue rasa, lo beneran dokter gadungan. Udah ilmunya pas-pasan, muka tebal lagi. Gue juga lihat Dr. Anton gak ada bagusnya. Donny jauh lebih jago dari dia. Oke. Tunggu aja lo semua, gue pergi. Mau pergi? Jangan harap. Berani banget lo ngerusak cewek desa. Gue bakal bikin lo nggak bisa jalan lagi selamanya. Puaskan usir Dr. Anton. Sekarang desa kita malah nggak punya dokter. Donny itu dokter terbaik kok. Apa dia punya lisensi? Pemerintah nggak bakal kasih izin klinik. Walaupun dapat izin praktek, emang dia punya uang buat beli obat dan alat? Donny, jangan khawatir ya. Sisa uang di tangan gue masih ada kok. Besok, aku naik gunung cari tanaman obat buat dijual. Kalau lo mau benerin klinik kita, aku pasti dukung kamu penuh. Terima kasih, besok gue temenin naik gunung ya. Oke deh, gue balik dulu ke kabupaten cari akal. Pastikan obat di klinik tetap tersedia. Tolong banget Kiki. Ada ular. Apakah Mbak baik-baik? Gue digigit ular. Di mana digigit ular? Duduk dulu sini. Ularnya udah kabur, digigit di kaki gue. Mbak, saya sudah paksa racunnya ke luka. Rakun bisa cepat nyebar, harus gue hisap sekarang. Cepetan, ayo. Kalau lo merasa malu, lebih baik lo pejamkan mata. Mbak, udah mendingan belum? Donny, lu keren banget sih. Sekarang kepala gue udah gak pusing. Kaki gue udah gak kebas. Makanya gue bilang lo pas jadi dokter. Herbalnya udah banyak. Sekarang gue gendong lo pulang aja ya. Oke. Lestari, lo kenapa? Maaf, lo siapa ya? Gue Farid dari kecamatan Toastover. Calon pasangan yang dikenalin Bu Enam. Oh, jadi lo Farid. Bener, itu gue. Di kabupaten, gue punya 2 rumah. Asal lo mau nikah sama gue, nanti lo jadi orang kota. Asal lo bisa jagain gue baik-baik, gue nggak cuma kasih lo makan enak, gue kasih lo 2 juta tiap bulan buat jajan. Terima kasih banyak, Farid. Belum kepikiran soal itu sekarang. Kaki gue lagi cedera. Gue pulang dulu ya, maaf. Hey, Lestari, jangan buru-buru pergi. Gimana kalau begini? Kalau lo bisa kasih gue anak cowok, gue bakal beliin lo rumah di kota. Gimana? Lo ini gimana sih? Kakak ipar gue udah jelas ngomong. Kok bisa nggak ngerti? Anak kecil dari mana nih? Orang dewasa lagi ngomong, lo malah nyelupin. Nggak ada sopan-sopannya. Coba ungkapkan lagi. Lestari, lo pikirin baik-baik ya. Umur lo juga udah nggak muda. Bukan gadis polos lagi. Jangan merasa diri lo masih mahal. Apa lo bilang barusan? Kayak lo gitu, mana pantas buat kakak gue? Mimpi aja lo. Farid, makasih atas niat baiknya. Tapi, gue belum kepikiran buat nikah lagi. Maaf ya, gue pulang dulu. Cuma cewek bekas aja. Masih aja sok-sokan. Siapa tahu udah dipakai orang sampai rusak. Lo ngomong apaan sih, brengsek? Emang gue salah ngomong? Lihat lo, perhatian banget sama dia. Mungkin lo udah tidur sama dia. Bener kan dugaan gue? Minta maaf ke kakak? Minta maaf apaan? Dasar kampungan? Gak tahu diri lo itu siapa. Mau mati lo?
Berani banget ya pukul gue. Saya akan lapor polisi. Mohon maaf ke kakak. Minta maaf. Maaf, gue salah. Gue ambil polisi. Doni, udah cukup. Jangan bikin masalah lagi. Pergi sana. Kamu nih anak, kenapa gampang banget emosi? Gue gak suka mereka ngomongin lo jelek. Udah. Kakak tahu kamu sayang. Yuk pulang dulu, istirahat. Besok kita harus ke kota jual herbal. Iya. Kak, pulang duluan aja. Aku mau ke kota cari obat herbal. Oke. Dok, di sini beli obat herbal gak ya? Masuk, belok kanan. Oh, makasih. Hei, lo toh, ngapain lo kesini? Katanya dia jual obat herbal. Dr. Anton kenal dia? Anak ini memang penipu dari desa alam asli. Kalau dia ke rumah sakit kita, pasti mau nipu. Ternyata penipu ya. Cepetan pergi atau gua telepon polisi. Selama gue di puskesmas, jangan coba obat herbal di sini. Jangan coba-coba berobat di sini. Kalau jatuh di tangan gue, siap-siap aja lo. Lo bener-bener cari mati. Ginjal rusak kemarin belum cukup. Jadi lo yang bikin onar kemarin. Pinggang gue sakit parah 2 hari ini, pantesan. Kerjaan gue jadi gampang. Ini gara-gara lo kan. Gue lihat lo cari mati. Grup Xiangyu. Perusahaan ini raksasa di bisnis kota Sungai Selatan. Jangkauannya sudah mencakup semua sektor. Dibanding kota Mutiara, namanya terhalus. Ibu Fitri adalah Presiden Direktur Grup Xiangyu dari provinsi buat inspeksi. Si bos cantik itu kan. Katanya dia tuh bakal jadi penerus Grup Xiangyu datang ke Malaysia. Kok bisa? Kalau gue bisa nolongin Ibu Fitri, hidup gue udah nggak perlu capek-capek lagi. Panggil Kepala Rumah Sakit, saya Pak Fajar, Sekretaris Direktur Ibu Fitri. Kepala rumah sakit kami lagi operasi di lantai 2. Gue Dr. Anton. Dokter bertanggung jawab di sini. Tenang Pak Fajar, kami akan jaga Ibu Fitri baik-baik. Kalau gua bisa bantu Ibu Fitri, siapa tahu dia suka sama gua, langsung sukses. Jadi orang berhasil. Hari ini Ibu Fitri makan apa aja? Ibu Fitri kena flu, pagi minum 2 obat flu. Makan 2 buah asam, perutnya sakit, lalu pingsan mendadak. Obat flu itu ada kandungan asam lentil. Campuran buah asam tinggi, bikin reaksi berlebihan di tubuh. Pentingnya jaga asam basa. Ibu Fitri ini kelebihan zat asam. Asam lambungnya naik, bikin lambung kebakar. Harus segera cuci lambung. Baik, Dokter Anton. Bagus. Kalau Ibu Fitri sadar, pasti dapat hadiah besar. Pak Fajar, lo terlalu muji. Kami bakal segera siapin operasi. Gak usah ribet kalau mau bunuh dia. Siapa lo? Gue cuma dokter desa. Kalau nggak mau celaka, langsung pakai mesin darah, jangan cuci lambung. Dokter desa, mesin darah itu apaan? Bu Sekretaris, jangan percaya omongan dia. Penipu itu nggak punya izin praktek medis. Panggil orang buat usir dia. Jangan biarin dia bikin keributan. Obat flu itu pengaruhnya ke darah. Buah asam itu efeknya ke lambung. Cuci lambung nggak efektif, lo tahu. Apakah cuci lambung berbahaya? Penyakit bisa tambah parah, malah bikin darah cepat. Dokter palsu nih, mau bikin dia mati ya? Lo ngomong sama siapa, penipu? Lo paham gak sih? Dokter Anton, apa anak muda ini ada benarnya? Ini. Kalau obat flu diminum telat, bisa aja efeknya belum sampai ke darah. Belum pasti. Lo bilang belum pasti? Ibu Fitri pingsan, untung diingatkan anak muda ini. Bisa tanggung jawab kalau ada apa-apa sama Ibu Fitri, langsung bawa ke rumah sakit kabupaten aja. Gue cek dulu. Kayaknya udah gak sempat. Tunggu ya. Lo yakin bisa? Bu Sekretaris, jangan percaya omongan dia. Dia cuma mau nipu. Dokter palsu. Hampir celakakan Bu Fitri. Nanti gue urus lo. Mas, tolong selamatkan Ibu Fitri. Siapa punya jarum akupunktur? Butuh jarum akupunktur buat Ibu Fitri. Kalian, Pakai punyaku aja. baru selesai operasi ya, Dokter Dimas? Baru aja selesai. Gue biasa pakai jarum 5 inci yang fleksibel. Lo bisa pakai nggak? Kalau nggak bisa, coba pakai jarum 3 inci aja buat akupunktur. Cukup kok. Nggak masalah. Sok hebat banget sih. Jarum 3 inci cukup buat akupunktur. Panjangnya kira-kira 10 cm. Jarum 5 inci itu sekitar 17 cm. Dipakai untuk terapi khusus. Kalau bukan ahli akupunktur, nggak bisa pakai ini. Lo kan cuma petani, mana mungkin lo bisa pakai. Gitu ya.
Masih kagok pakai jarum 3 inci. Dr. Dimas Pratama, latihan seumur hidup. Baru bisa pakai jarum 5 inci. Asalkan anak ini masih sangat muda. Ya. Kenapa bisa pakai jarum itu? Jangan-jangan dari dalam kandungan udah belajar akupunktur. Jarum sepanjang ini ditusukkan ke badan. Apa nggak takut mencelakai orang? Anak ini masih kecil tapi berani sekali ya. Akupunktur lewat baju. Tekniknya gokil banget nih. Anak muda ini jelas bukan orang biasa. Oke, nanti pas dia sadar, dia akan muntah habis-habisan. Kalau kalian masih khawatir, bawa ke rumah sakit daerah untuk pemeriksaan lengkap, cek perlu cuci lambung atau suntik. Pak Fajar, sekretaris, saya mau cek kesehatan lengkap untuk Ibu Fitri. Bu Rizka, Ketua Asosiasi Sayuran, nadinya stabil, aman kok. Kemana dokter muda tadi? Kemana ya, dokter muda tadi? Kita beruntung ada dia, harus ucap terima kasih. Kenal dokter muda itu nggak sih? Dr. Anton kenal. Dia cuma dokter desa kok. Kayaknya lagi jualan obat di sini. Aku juga nggak tahu. Dokter desa? Dokter desa bisa pakai jarum 5 cm. Punya teknik sehebat itu. Kalian semua, siapapun itu, mau pakai cara apapun, pokoknya harus cari dokter muda itu. Lo nih, masih harus banyak belajar. Ya. Dokter Dimas Pratama, menurutku rumah sakitmu oke banget. Mending diberesin dulu deh. Lebih baik nggak usah pertahanin orang biasa. Herbal kali ini laku, dapat uang. Aku juga nggak tahu kabar Mbak Lestari. Pak Aditya, bisa cek sayurku ini lagi? Mbak, kenapa? Doni, lo datang. Tunggu sebentar, Mbak. Pak Aditya, sayur gue ini ditanam sendiri di rumah. Sayur organik alami, asli. Tidak pakai pestisida dan pupuk kimia. Pasti ada lubang serangga, jadi tampilannya kurang bagus. Gue nggak peduli, kualitas barang lo jelek. Harga harus diturunin. Pakai harga biasa aja. Jangan dengarkan dia, mana ada orang begitu. Sayur kita alami, bebas pestisida. Pasti tampilannya nggak sebagus itu, kalau nggak mau kita jual ke tempat lain. Kasih sayurnya ke gue, ini milik keluarga gue. Anak muda, jangan macam-macam. Serahin sini sekarang. Bayar sayur mbak gue. Anak muda berani banget nantang gue. Jangan harap bisa jualan sayur di sini lagi. Jangan harap bisa jualan sayur di sini lagi. Lo tahu gue siapa nggak? Keluarkan duitnya. Tolong, jangan dipukul lagi. Gue ganti rugi deh. Mbak, ayo kita pergi. Doni, lepasin gue. Mbak, gue pengen lo. Doni. Nggak bisa. Gue udah punya cowok, Doni. Mbak, gue nggak apa-apa. Aku cuma pengen sama kamu, kamu baik banget. Doni? Udah deh, jangan ngomongin itu lagi. Kita coba urus sayur ini dulu yuk. Gue coba pindahin ke tempat lain aja. Mbak, kenapa? Sayur organik kita di sini produksinya dikit. Walaupun semua laku, duitnya juga nggak seberapa. Tanam lebih banyak lagi yuk. Lo ngerti apa sih? Sayur organik kita nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk. Hasil panennya dikit banget. Makanya harganya mahal. Kalau bisa tanam lebih banyak. Aku udah kaya lama. Mbak, gue lagi riset cairan khusus. Airnya jernih, bebas polusi, bagus buat sayur. Mari kita coba. Bisa tumbuh lebih cepat dan dijual mahal nanti. Punya barang begitu, gue ambil dulu, tunggu sebentar. Aku udah racik obat ini sesuai resep kitab Raja Obat. Obat cair ini pasti bisa bikin sayuran kakak ipar tumbuh subur dan cepat. Mbak, gunakan air dari ember ini buat siram tanaman. Sayurnya bakal tumbuh besar dan bagus, bisa dijual mahal.
Nggak ada bau, bukan pupuk kimia. Lo yakin ini ampuh? Ampuh atau enggaknya, coba aja dulu. Ya udah deh, gue coba. Oke. Ayo. Donny. Mbak, ada apa? Lihat nih, timun ini semalam aja udah tumbuh segede ini. Mbak, gue nggak bohong kan? Enak banget. Rasanya segar dan renyah. Lebih enak dari timun restoran desa. Kita jual timun ini ke restoran desa, pasti dapat harga bagus. Hebat banget, Donny. Kamu luar biasa. Aku mau petik timun, lalu bawa ke kecamatan. Mbak, mulai sekarang, biar gue yang ngurus kerja berat ini. Oke, yuk kita petik timun bareng. Iya, oke. Ayo. Mau makan di sini? Berapa orang? Mau pesan VIP? Aku nggak mau makan di sini. Bos ada? Bos. Lu siapa? Cari bos kami segala. Gue dari Desa Alam Asri. Kami tanam sayur organik alami. Aku mau bahas kerjasama dengan bos. Apakah ini Doni si lugu dari Desa Alam Asri? Kenapa? Desa Alam Asri nggak ada yang maksa lo kan? Berani datang ke sini? Nggak takut gue kirim lo ke RS Jiwa? Gue mau ketemu manajer. Bos nggak ada? Hei, Doni si lugu lagi ngobrol sama lo. Kayak temu manajer aja. Ngapain ngomong sama pelayan? Anjir, lo ngeremehin gue ya? Restoran Laut Emas kami. Restoran ini paling bergengsi di kota. Kamu tetap pelayan di sini. Lo. Berani lo mukul gue, anjir? Apa yang ribut? Berani banget emak lo mukul gue. Ribut apaan sih? Pak Fajar sekretaris, silakan lewat sini. Orang ini bikin keributan dan juga memukul saya. Terus apa? Kenapa bikin ribut di tempat gue? Gue cuman mau jual sayur organik, mereka mulai duluan. Toko kita udah punya jalur pemasok tetap. Gak usah ikut campur, pergi aja kalau gak ada urusan. Itu dokter muda yang hebat kan? Lo siapa? Gue dari grup Xiangyu. Pak Fajar, sekretaris Ibu Fitri, Yud. Kemarin kita ketemu di puskesmas kecamatan. Lo inget nggak? Akhirnya ketemu juga bro kecil lo itu penyelamat nyawa gue. Pak Fajar, bukan tukang sayur, kok jadi dokter? Jangan lihat dia masih muda. Dokter ini hebat, tangan ajaib, akupunturnya top. Kemarin Ibu Fitri sempat pingsan kan? Dia yang nyelamatin. Bahkan dokter Dimas Pratama kagum padanya. Pak Fajar sekretaris, jangan bilang begitu, bantu sedikit saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ibu Fitri sekarang? Kemarin Ibu Fitri rebahan sebentar di puskesmas, langsung sembuh. Sampai flu aja sembuh. Tuh kan, pagi ini langsung rapat di kabupaten. Kalau enggak, pasti dia datang sendiri buat makasih ke lo. Apa yang baru saja terjadi? Berani kurang ajar sama dokter jagoan, sama aja kurang ajar sama gue. Pak Ismail, pemilik restoran Laut Emas, pahami posisi ya. Kalian semua, sekarang gue pecat. Cepetan angkat kaki dari sini. Bos. Pergi. Cepat. Ayo, kita makan bareng yuk. Silakan. Lewat sini. Oh iya, sayur lo ini kenapa sih? Bukannya lo dokter kecil ya? Gue kerja sebagai dokter di Desa Alam Asri. Saat senggang, gue suka nanam sayur organik sendiri. Oh iya, coba deh, Pak Fajar sekretaris, Bang Ismail. Timun yang kita tanam ini enak banget. Penampilannya udah keren banget Bang Ismail. Bisa jadi pilihan buat restoran, beli lebih banyak. Iya. Rasanya benar-benar luar biasa, gila. Tanah dan air di sana istimewa. Nanamnya alami banget. Jadi sayurnya enak banget. Cuma ya, harga kita pasti agak lebih mahal dari pasaran. Rasanya parah sih ini. Lebih enak dari semua buah sama sayur di restoran gua. Udah deh, timun ini berapa per kilo? Harga kita memang agak tinggi. 30.000 per kilo. Sayur kita lebih enak daripada di tempat wisata lain. Gak masalah, gue borong semua buah dan sayur lo mulai sekarang. Wah, makasih banget. Produksi kita saat ini belum sebanyak itu. Rencananya mau perbesar skala tanam. Kalau banyak, kami antar ke restoran Bang Ismail. Gak usah ribet gitu, hubungi aja, gue sendiri yang jemput. Ini kartu VIP Hotel Nirwana. Hubungi gue untuk transaksi hotel. Harga khusus, diskon 50%. Makasih banget, Bang.
Sayur dan buah seenak ini cocok juga dijadikan fasilitas kantor kita. Pasti, kalau produksi naik, kita sendiri yang antar ke Pak Fajar sekretaris. Ayo, kita rayakan dulu. Andika, lo ngapain di sini? Ngapain lagi? Ya jelas mau periksa badan lo dong. Kita udah lama jadi tetangga. Lo juga pasti tahu. Dari dulu gue udah naksir sama lo. Hari ini, saat mabuk ini, gue bakal dapetin lo. Hati-hati, bisa masuk penjara kalau macam-macam. Jangan sok nakut-nakutin gue. Lo tiap hari pura-pura alim depan gue. Padahal gue lihat aslinya lo itu cewek genit banget. Ngapain sih sok-sokan gitu? Udah kangen cowok? Ya? Hari ini gue kasih tahu rasanya sama cowok. Jangan deket-deket. Doni, tolongin gue. Andika, lo bener-bener kurang ajar. Lo, jangan deket-deket lo. Kalau berani maju, gue bikin kepala lo bocor. Andika, rambutmu hijau kayak lapangan bola, berani ganggu cewek baik, kelakuan satu keluarga sama aja, memang isinya sampah semua. Doni, jangan. Abangnya itu preman top di desa. Oke, hari ini gue ampuni nyawa lo. Kalau lo ganggu kakak ipar gue lagi, gue hajar lo. Tunggu aja, gue pasti balas nanti. Gue nggak takut sama preman, tapi nggak mau bikin kakak ipar khawatir. Kak, lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Doni. Cuma kaget aja. Makasih ya, lo udah nolongin gue lagi. Lo tuh bikin senang banget. Kak, pagi ini gue udah jual timun kita ke restoran Laut Emas. Bosnya baik banget. Gak cuma jual timun 30.000 per kilo, tapi juga ambil semua sayur dan buah kita nanti. Serius? Restoran Laut Emas. Restoran itu yang terbesar di kecamatan kita. Ada 31.000. Doni, lo nggak lagi ngeledek kakak kan? Kakak, masa gue bohong sama lo? Uang asli aja gak bakal bohong sama lo. Wah, Doni, lo hebat. Restoran Laut Emas jadi pelanggan tetap kita sekarang. Sayur dan buah kita pasti laku keras. Bisnis kita nanti pasti lancar. Mbak, simpan uang ini baik-baik ya. Doni, kali ini lo udah bantuin Mbak banget. Berkat pupuk organik lo, buah dan sayur Mbak ini nggak bakal laku segini. Makanya, lo simpan aja uang ini, nanti buat modal nikah. Mulai sekarang, setengah hasil jualan buat kamu. Mbak pengen banget Doni cepet nikah ya. Ih, risih deh, cepet simpan aja. Cowok gede, masa nggak pegang duit sih? Oke deh, gue gak bakal sungkan sama Mbak. Gue bakal terus kirim pupuk buat Mbak. Bisnis kita pasti berkembang. Sip. Kakak sepupu. Kakak sepupu, kali ini lo harus balesin dendam buat gue ya. Di desa, si Doni, si lugu itu, keterlaluan banget. Gue cuma ngintip dikit doang kok. Dia malah hajar gue sampai begini. Lo makan apa sih? Sama orang lugu aja kalah. Kak, bukan gue penakut, tapi emang anak itu jago banget. Udah, besok gue bantu lo, gue ajarin tuh anak. Jangan lupa sama Lestari, si perempuan gak bener itu. Bang Doni. Siapa tuh? Bang Doni, gue Asep. Bang Doni. Asep, lu ada apa? Bu Lestari lagi ribut di rumah, katanya ada yang makan sayurannya lalu sakit. Beneran? Ada kejadian? Bu Lestari lagi adu argumen sama mereka. Bang Doni, lo cepet kesana deh. Siapa Bu Lestari? Gak bisa panggil kakak ipar. Cepetan antar gue. Cepetan jalan. Bu Lestari, adik gue jatuh sakit setelah makan sayur dari rumah lo. Hari ini lo harus kasih alasan atau gue bikin kapok.
Sayur gue organik, nggak ada pestisida sama sekali. Nggak mungkin ada masalah dari sayur itu. Jangan salah paham. Dasar perempuan, sialan. Jual sayur beracun. Masih aja ngeles. Adik gue sakit. Habis makan sayuranmu. Mulutnya berbusa. Jelas aku nggak salah paham. Kamu cuma ngeles aja. Oke deh. Hancurkan semua sayuran milik perempuan ini. Hancurkan semua sayuran cewek ini. Jangan. Tolong jangan. Cewek ini bikin saudara gua keracunan makanan. Kamu harus ganti rugi 10 juta atas kerusakan sayur. Aku lagi bokek. Gak punya duit? Lihat-lihat lo masih lumayan gitu. Kalau lo mau ngelainin gue bisa hapus biaya pengobatan lo, gimana? Jangan mendekat, menjauh. Doni, lo di mana Doni? Udah kayak gini, masih aja mikirin cowok lo. Kalau dia datang malah oke. Gue sekalian hajar dia. Terus biarin dia lihat lo ngelainin gue. Bayanginnya aja udah seru banget. Aku di sini. Ada yang cari aku? Siapa? Siapa yang bicara ngawur? Lo itu sepupunya Andika ya? Andika nggak kapok, masih berani cari masalah di sini. Lo songong juga ya, bro? Songong sih nggak. Tapi buat orang kayak lo, gue nggak perlu sopan. Anak kecil lo cari mati. Bro, hajar dia. Doni, hati-hati. Gila, jago juga lo. Doni, lo keren banget. Sepertinya tim kamu kurang. Nggak bisa. Cari bala bantuan lagi. Cepat sini. Lihat ini. Ayo, kumpul dan lihat. Sayur dari rumah Bu Lestari berbahaya. Kami berempat ke sini. Minta penjelasan, malah kena pukul si brengsek ini. Sayurnya beracun. Ada kejadian begini? Sayur dan buah Bu Lestari selalu berkualitas. Kenapa bisa beracun? Sayur mereka beracun, malah pukuli orang. Ada orang pingsan di sini sekarang. Bagaimana cara jual sayur kalau bos tahu? Bukan gitu. Dengar dulu, gue bakal jelasin semuanya. Jelaskan apaan sih? Saudara gue sekarang masih pingsan tuh. Jangan kira lo jago berantem. Gue takut lo. Mukulin orang itu melanggar hukum, tahu? Memukul orang itu melanggar hukum, lo tahu. Sepertinya lo yang mulai duluan. Gue cuman bela diri. Udah rusak sayur di rumah kakak ipar gue, gimana hitungannya? Iya, gue lihat kok. Dia duluan yang mulai. Sayurnya beracun. Kami mau bantu warga. Beracun, katanya. Ngomong doang gitu. Atau karena ada orang pingsan di lantai? Iya. Saudara gue masih pingsan tuh sekarang. Saudara lo emang keracunan parah. Gue paham soal pengobatan, biar gue bantu obatin. Aduh, sakit banget. Lo ngapain ke gue? Apa mau lo? Bukannya kamu keracunan, biar gue cekin, ayo sini. Jangan mendekat, aku pura-pura. Ternyata dia cuma berpura-pura, namanya menipu. Iya, penipu nih. Parah banget orang ini. Dia benar-benar merugikan. Doni, lo ngapain ke temen gue? Bukannya lo bilang temen lo keracunan, gue bisa bantu. Tapi ya, beberapa hari ke depan, dia bakal ngerasa sakit, muntah, dan diare parah. Harus istirahat di kasur sebulan penuh. Dasar lo. Ayo pergi saja. Tunggu, gue udah kasih izin belum? Apalagi maumu? Lo udah rusak kebun dan tindas kakak ipar gua. Lo beneran gak minta maaf? Masa gue harus minta maaf ke janda? Dasar lo. Lanjut terus. Maaf banget, maaf ya. Mbak Erna, aku yang keliru. Gue minta maaf. Cuma gitu doang? Gue ganti yang rusak pakai uang tunai. Aku bayar 2 kali. Kak, menurut lo gimana? Doni, nggak usah diganti double-double. Bayar sesuai harga aja. Cukup bayar sesuai yang harus diganti. Kita nggak mau uang lebih. Kak, uang ini harus lo terima. Sisanya anggap aja sebagai ganti rugi mental. Sisanya buat ganti rugi mental ya. Iya. Ganti rugi mental. Mbak Erna, uang ini harus banget lo terima. Kalau enggak, kita semua jadi susah tidur loh. Ya udah deh. Lain kali hati-hati bicara dan jaga celana masing-masing baik-baik. Pergi sana. Siap. Ayo. Bang Doni, lo benar-benar keren banget sih. Asep kali ini benar-benar berterima kasih. Kalau bukan karena lo, kakak ipar lo pasti udah diganggu mereka. Jangan bilang gitu ya.
Sebenarnya gue nggak ngapa-ngapain kok Bang Doni. Lo keren banget, gue janji bakal selalu ikut lo mulai sekarang. Santai aja. Kak, lo nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Doni. Benar-benar berkat lo. Kak, lo ngomong gitu kayak orang lain aja. Kita ini keluarga kok. Doni, lo udah bantu gue banget. Mulai sekarang, gue serahin diri ke lo deh. Paham kan maksudku? Halo Kiki. Doni, puskesmas kirim Dr. Ilham lagi. Dr. Ilham ke desa alam asli, cuman koneksi doang. Datang cuma buat formalitas, nggak ada kemampuan. Kenapa selalu kirim dokter tak berguna ke sini? Kalau nggak bisa, tunjukkan sedikit kemampuan. Biar dokter baru itu coba sendiri. Dia bakal mundur dan pulang sendiri. Kayaknya cuman bisa gitu. Makasih Kiki. Doni, ada apa? Dokter baru datang ke desa. Gue cek dulu. Lo istirahat ya. Istirahat dulu yuk. Tutup badanmu. Pastikan minum obat tepat waktu ya. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya, Halo Dr. Ilham. Saya dokter dari desa alam asri. Nama saya Doni. Desa kami nggak perlu dokter luar lagi. Saya bakal urus klinik di sini. Apa? Apakah dokter desa sudah ada? Ya, gitu. Ingin urus warga desa sendiri. Kalau bisa balik ke kecamatan lagi. Biar saya yang urus tanpa minta gaji. Lo gila ya. Dibuang ke desa alam asri udah sial. Tempat ini miskin banget, nggak dapat duit sama sekali. Udahlah, kalau nggak bisa dapat pengalaman berharga, kenapa gua kesini? Suruh pulang? Nggak mungkin. Lulusan mana? Dokter umum atau spesialis? Punya izin praktik nggak? Gue nggak punya izin dokter, cuma bantu warga periksa. Doni memang ahli banget soal pengobatan. Suster Kiki pernah muji dia, bahkan Dr. Anton kalah. Orang desa nggak paham deh. Mau jadi dokter desa, mending lo kuliah dulu, terus ambil izin dokter. Tolong dok. Pak Hasan. Doni, dok, tolong selamatin Elsa, anak gue. Anak gue Elsa, hari ini jatuh di pematang sawah, kepalanya kebentur. Kepalanya terluka parah. Cepat bawa ke RS Kabupaten. Coba cari cara lain, jangan ke RS Kabupaten. Dari desa ke RS Kabupaten butuh 1-2 jam. Anak gue Elsa nggak bisa nunggu lama. Pasiennya luka parah, gue nggak bisa operasi di sini. Coba RS Kabupaten. Cepet pergi aja, cepet pergi aja. Bisa dibalut dulu, ya. Lagian lo juga belum periksa Elsa, langsung putuskan. Tanggung jawab lo mana? Lo cuma dokter kampung, ngerti apa sih? Operasi kepala gue nggak bisa di sini. Kalau nggak mau, biar gue. Elsa belum perlu operasi kepala. Doni, lo beneran bisa obatin? Tolong selamatin Elsa, anak gue. Pak, jangan kayak gitu dong. Biar gue cek dulu. Belum yakin bawa ke rumah sakit kabupaten. Masih ada sedikit harapan hidup. Kalau dia yang nangani, pasti mati. Lo diam aja. Dokter Ilham ngomongnya kasar banget, dingin, gak berperasaan. Elsa udah luka parah gini, dia bahkan gak mau lihat, malah bicara sembarangan. Dokter macam apa? Nggak sopan banget jadi dokter. Suruh dia pergi aja. Pekat dia sekarang. Gue juga nggak terlibat, bukan salah gue kalau ada yang meninggal. Jangan sebut soal kematian lagi. Ayah, sakit. Ayah di sini, Elsa. Jangan takut ya. Elsa udah baik-baik aja Pak Hasan. Biarkan dia istirahat biar lukanya nggak tambah parah. Ambil sedikit kain kasa, bantu Elsa balut lukanya, lalu kasih obat nyeri dan antibiotik. Gue bakal tulis resep herbal biar Elsa cepat pulih. Dokter kampung kok ngatur gue sekarang. Katanya cukup tidur bisa sembuh. Tapi menurutku, dia pingsan. Low, gue aja yang balut. Dokter Dimas Pratama, kok bapak kesini? Tadi semua orang nyuruh lo bantu balut luka. Kenapa malah diam saja? Dokter Dimas, maaf ya, Dimas maaf ya. Orang desa ini kurang peka banget. Tidak percaya penilaian gue, malah percaya sama dokter desa ini. Anak ini jelas luka di kepala. Cepat bawa ke RS Kabupaten. Jangan buang waktu dengar ocehannya. Anak ini juga tak punya izin praktek.
Jangan sok ngatur, ini jelas ngawur. Barusan kamu menghindar dari tugas. Kenapa kamu diam saja waktu dokter ini atur-atur kamu? Kamu paling cepat buang tanggung jawab. Ingat nggak kalau kamu itu dokter? Etika sama hati nurani lo kemana? Dr. Dimas, saya. Lo balik aja ke rumah sakit deh. Desa Alam Asri udah nggak butuh kamu. Soal gimana urusan lo, kita bahas di RS nanti. Dr. Dimas, tolong jangan galak ke saya. Om gue itu Pak Aditya dari BPOM lo. Pergi. Mas, kita ketemu lagi nih. Masih inget gue nggak? Nyari lo susah banget, tahu nggak? Beberapa waktu lalu, waktu lo nolong orang, gue yang pinjemin lo jarum suntik kan? Gue Dr. Dimas Pratama. Halo, Dr. Dimas. Ini jarum suntik, gue balikin. Tidak perlu, tenang saja. Tidak semua orang bisa pakai jarum 5 cm ini. Gue kasih ke lo, dokter muda. Anggap aja pedang buat pahlawan. Dr. Dimas. Boleh gua tanya sebentar? Lo belajar dari siapa sih? Teknik lo sama cara pakai jarumnya. Bener-bener bikin gua kagum banget. Panggil aja Doni, Dr. Dimas. Santai aja. Guru gue itu orang tua pengelana. Gue cuma sempat belajar sebentar dengannya. Namanya gue kurang tahu. Teknik ini disebut 9 jarum. Oke deh, nanti gua panggil lo Doni aja. Teknik 9 jarum ya. Belum pernah gue dengar. Tapi, cara lo pakai jarum, bisa disamakan sama guru. Guru gue itu dokter senior di bagian kesehatan provinsi. Lo ini anak muda yang luar biasa. Aduh, jangan muji gitu, Pak. Doni, gue kesini sebenarnya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah bantu di Ares nolongin Ibu Fitri waktu itu. Kedua, di provinsi lagi ada seminar medis. Gue pengen ajak lo ikut. Biar lo bisa ketemu dokter lain dan tukar ilmu. Sekalian gue bantu urus surat izin praktek lo. Keren banget, terima kasih banyak, Pak. Santai aja, gak usah makasih. Deal ya. Pak Fajar, halo. Ibu Fitri mau ketemu gue, kirim aja alamatnya ya. Doni, kayaknya lo lagi hoki nih. Ibu Fitri itu gak gampang mau ketemu orang, tahu. Kenapa Ibu Fitri manggil gue malam-malam ke rumahnya? Oke, gue kesana dulu. Jalan-jalan. Siapa suruh lo parkir di sini? Ada apa sih? Tempat ini kan parkir ya? Becak jelek itu parkir di sini. Coba parkir agak jauh biar aman ya. Kenapa harus gue? Mobil gue parkir di tempatnya. Kenapa sih? Anak ini dari mana? Nggak mau dengerin gue ya? Wah, bawa oleh-oleh segala. Gue kasih tahu nih ya. Orang yang tinggal di kompleks ini tuh semuanya orang penting di sini. Kalau buah lo ada masalah, mereka kena sakit perut habis makan, gimana? Sini, gue cek buahnya. Jangan sentuh, gue lagi cari Bu Fitri, CEO grup Xiangyu. Orang kayak lo gini, sedang cari Bu Fitri dari grup Xiangyu. Niat banget nih, udah buat janji belum? Belum. Cepat pergi dari sini, atau gue panggil orang. Hello? Aku juga telepon Ibu Fitri, tunggu aja. Masih mau hubungi Ibu Fitri, Presdir? Aku telepon Presdir grup Xiangyu, bahkan direktur utama juga. Sepertinya gue nggak punya kontak Ibu Fitri. Telepon aja. Sepertinya lo nggak punya kontak Ibu Fitri. Lo nih lagi ngatain diri sendiri aja. Sudah sampai, Pak Fajar, sekretaris. Oke, gua tunggu lo. Sok, lanjut aja Sok. Sekretaris, Ibu Fitri terus. Bener-bener jago banget pura-pura nih. Percaya atau tidak, terserah. Oke, gue mau lihat lo bisa pura-pura sampai kapan. Pak Fajar sekretaris kan? Gue mau ketemu Ibu Fitri Presdir. Gue juga mau ketemu Ibu Fitri Presdir. Pak Fajar sekretaris. Pak Fajar. Doni itu dokter hebat, maaf ya. Seharusnya aku jemput kamu, tapi hari ini aku super sibuk. Jangan terlalu repot ya. Pak Fajar, lo kelewat formal. Nanti gue bakal lapor ke pimpinan keamanan. Tim lo perlu dibenahi lagi. Pak Fajar sekretaris. Gue salah, gue nggak berani lagi. Ampunin gue ya, kalau lo laporin ke pimpinan, gue bisa dipecat. Ampunin gue, ampunin aja ya. Semua salahku, maafkan aku ya. Ibu Fitri sudah lama menunggu. Ayo masuk. Makasih ya, udah repot-repot.
cantik banget. Lebih cantik dari terakhir kali. Donnie si dokter hebat. Silakan duduk. Beneran makasih banget buat waktu itu. Lo terlalu sopan, Bu Fitri. Gue cuma kebetulan aja. Tapi dokter Dimas Pratama nggak bilang gitu ke gue. Waktu itu gue memang dalam situasi bahaya. Donnie, dokter hebat. Kok bisa kelihatan muda dan jago banget jadi dokter? Ibu Fitri, panggil gue Doni aja, nggak perlu formal. Dokter Dimas terlalu muji. Belajar jadi dokter dari tabib keliling. Donnie? Iya? Jangan panggil gue Ibu Fitri lagi. Panggil aja Kak Fitri. Kak Fitri. Oh iya, buah dan sayur ini dari Desa Alam Asri. Gue bawain ini buat lo, Koba. Wah, gede dan panjang banget nih. Doni si dokter hebat benar-benar beruntung ya. Nggak nyangka sampai Ibu Fitri pun. Enak, airnya banyak banget. Donnie, tolong ambil tisu, airnya netes terus nih. Mbak Fitri, makan pelan aja, nggak usah buru-buru. Timunnya enak banget ya. Rasanya enak dan airnya melimpah banget. Benar-benar bikin nage deh, Donnie. Pernah terpikir buka toko buah dan sayur sendiri? Jujur aja, belum nemu tempat yang pas buat buka toko sendiri. Itu mah gampang banget. Donnie, dulu lo udah bantu gue, belum sempat makasih. Gimana kalau gue kasih lo satu tempat usaha aja, biar lo buka toko buah sama sayur sendiri? Hah? Kasih gue tempat usaha? Kurasa kurang cocok. Jangan ragu, ini cuma satu usaha kecil saja. Buat grup kami, itu mah nggak ada apa-apanya. Lo mesti tanggung sendiri hasilnya, ya? Grup kami nggak bakal ambil untung dari lo. Tapi kalau lo rugi, lo harus cari jalan sendiri. Itu sih gue paham. Aku yakin banget bisa bikin toko ini sukses. Percaya sama lo. Nih, makan buah. Gue nggak ikut. Mau kasih tahu kabar baik ke Mbak Lestari dulu. Pamit ya. Oh, oke. Doni, kaget banget gue. Sudah makan? Mau gue masakin? Sudah makan, Lestari. Ada kabar baik buat lo, Ibu Fitri dari grup Siang Yu. Dikasih tempat usaha buat jual buah dan sayur di kota. Serius? Tentu aja. Keren banget, Doni. Setelah renovasi selesai, gue ajak lo lihat. Oke, gue nurut aja sama lo. Kalau sekarang... Toko buah dan sayur Kuisengseng. Lestari, ini toko buah yang gue kasih nama pakai nama lo. Toko buah Kuisengseng ini dimulai kini. Lo jadi bos ceweknya, ya toko buah. Toko buah Kuisengseng ini baru permulaan. Pasti bisa berkembang dari Nelayan Jaya ke Kota Cahaya Timur. Bahkan bisa sampai ke seluruh Surya Jaya. Kita akan punya uang melimpah. Kamu gak perlu khawatir soal biaya hidup. Doni, cukup ada kamu di sini kok. Kenapa gue perlu duit segitu banyak? Gak masalah, santai aja. Halo, toko kita belum resmi dibuka. Nih, kamu bisa kembali lagi nanti. Semua buah dan sayur kita ditanam secara alami. Dan lagi, pemasok utama restoran Langit Biru di kota. Kualitasnya dijamin terpercaya. Kalau butuh, bilang aja. Lo jadi bos, kan? Iya, gua bosnya. Saya ketua asosiasi sayuran di pasar. Bu Rizka, ketua asosiasi sayuran asosiasi sayur. Asosiasi sayur? Kasih gue fotokopi izin usaha lo. Bayar dulu iuran 10 juta. Tiap tahun cukup bayar 5 juta saja. Kenapa gua harus bayar iuran asosiasi? Apa untungnya sih? Lo nggak tahu asosiasi kita? Gue perlu tahu nggak? Mas, lo nggak tahu apa-apa. Tapi berani buka toko di sini. Lo tuh kurang riset, bro. Asosiasi kita ngatur harga jual buah dan sayur di pasar. Bisa bantu lo urus segala macam relasi. Sebagian besar toko buah dan sayur di sini sudah gabung. Oh, gue paham sekarang. Jadi kalian ini asosiasi swasta? Kalau gue nolak gimana? Nggak gabung. Asosiasi kita emang swasta. Hubungan dengan semua pihak tetap baik, bro. Bro, lo pikirin baik-baik deh. Buka toko, bisnis kayak gini, bakalan banyak masalah yang lo hadapin. Kalau bukan asosiasi kita yang turun tangan, masalah nggak beres. Apa lo ngancam gue? Orang seperti itu memang ada saja. Tunggu aja toko lo tutup.
siapa bos di sini? Gue Pak Eko, kepala pasar. Bawa dokumenmu ke sini untuk cek toko rutin. Halo, Pak Eko. Gue Lestari, manajer toko ini. Ini dokumen kita. Buah-buah ini udah dicek belum? Sesuai aturan. Kita panggil perusahaan yang punya izin. Sudah cek lokasi, aman tanpa masalah, Pak? Bau pestisida gini. Sisa pestisida masih tercium. Itu langgar acuran, ya. Pakai cairan khusus, biar buah sayur manis. Sepertinya mereka sengaja cari gara-gara nggak ada bau pestisida. Kelihatannya toko lo belum bisa buka dalam waktu dekat. Semua ini melanggar aturan. Buah di toko lo wajib diperiksa ketat mulai sekarang. Proses dari kebun dan pengiriman harus diperiksa ketat. Buah di toko lo perlu pemeriksaan lagi. Kalau nanti warga sakit, siapa yang bertanggung jawab? Lo bisa tanggung jawab? Udah ya. Surat izinnya gue tahan dulu. Kalau sudah paham aturan, baru datang lagi. Bro, gue udah bawain surat izin khusus buat lo. Kayaknya surat izin itu nggak bisa dipajang lagi. Dokumen kita disita orang. Berani amat sih. Lo cewek kecil siapa sih? Tim pengawas pasar. Ya, pasar tradisional. Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Seharusnya tim lo di bawah Dinas Perdagangan kan? Lo nggak punya wewenang buat razia di sini. Ngapain sok berkuasa? Lo pinter juga ya. Tapi gua kasih tahu ya, di sini gua punya wewenang. Mulut lo tutup, nanti gua urus lo. Toko lo ini usaha ilegal. Menolak perbaikan bersama. Sekarang izinnya gua cabut. Toko gua kena denda 10 juta. Dikasih sebulan buat benahi. Cukup ya. Gue mau telepon atasan lo. Udah nggak ada aturan aja. Udah kelewatan banget. Telepon aja. Coba hubungi, mau lihat. Nama gue Kapten Eko, Satgas Pasar. Di wilayah ini, akulah yang berkuasa dan buat aturan. Dengar baik-baik. Halo, ini Zinfeng Mao ya? Masih ada hukum di bawah kepemimpinanmu? Seorang kepala Satgas Pasar. Ngomong katanya dia itu langit, dia itu hukum. Apakah itu cara lo mendidik anak buah? Kalau nggak jelasin, gue bakal marah. Kami akan segera hentikan semua investasi Xiangyu. Halo, Pak Pimpinan. Saya. Oh, ternyata Pak Fajar sekretaris. Gue nggak tahu itu lo. Lo orang besar, maafin gue, tolong ya. Apa mau gue? Lo harus tanya Pak Doni, mau maafin lo nggak? Dia penyelamat Bu Fitri. Pak Doni. Ampuni gue ya, semua salah Pak Eko Melati. Sumpah gue nggak tahu itu. Maafkan aku rela kerja apapun, jadi pembantu juga oke. Maafin gue please banget. Sudah, jangan bicara yang nggak perlu lagi. Apa pendapat asosiasi sayur? Mudah sekali itu. Asal lo mau, ini nih, ketua asosiasi sayur dan buah. Sekarang jadi punya lo. Surat izin. Kalau gitu, gua pamit dulu. Semoga makin sukses. Doni dokter hebat. Mulai kini, toko kamu di sini nggak akan ada masalah lagi. Kami cuma mau dagang dengan tenang. Pak Fajar, terima kasih banyak ya. Kapten Eko nyuruh lo minta maaf ya. Kenapa Kapten Eko nggak hadir? Berani banget lo sebut nama kepala Satgas. Sepertinya dia masih kurang keras ya. Bagaimana kalau gue minta dia datang lagi ke sini? Ini dokumen buat gabung asosiasi. Bayar 30 juta, ya cash atau transfer. Apakah cuma 1 juta? Awalnya emang 1 juta. Karena kalian gak tahu malu, jadi harganya naik. 30 M. Aku udah bilang ke kalian, aku nggak bakal masuk asosiasi kayak gini. Bawa barang itu, cepat pergi. Jangan sampai gue lihat kalian lagi. Sikap lo tuh gimana sih? Ketua asosiasi. Berani banget lo cari masalah sama Pak Doni. Udah bosen hidup? Kapten Eko, lo berani mukul gue. Gue bakal bales bikin malu lo. Dasar cewek nggak tahu diri. Gue bikin lo jera. Udah, diam. Pak Doni. Gue baru balik. Dia nggak tahu. Maaf, bikin lo nggak enak. Salah paham. Maaf, ganggu kamu. Kenapa? Apakah kamu mau ajak aku masuk asosiasi? Kenapa lu gabung asosiasi itu? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Bentar. Pak Doni. Lo masih muda dan punya bakat kayak gini. Pebisnis sehebat lo, paling pas jadi ketua asosiasi ini. Emang kenapa? Diam lo.
Minta maaf ke Pak Doni. Ayo, cepetan minta maaf. Pak Doni, maaf ya. Menurut gue, asosiasi sayur ini bagus untuk buka pasar baru tapi iuran asosiasinya terlalu tinggi. Soal ketua ini, gue rasa gue nggak cocok. Menurut gue, Bu Lestari, GM Kui Seng Seng lebih pas jadi ketua. Bu Lestari, Bu Bos, kelihatan banget loh itu pengusaha muda yang hebat. Pasti bisa pimpin asosiasi ini dengan baik. Bisa produksi sayur buah di pasar kita. Penjualan makin meningkat, bisa ekspor hingga Asia Tenggara. Oh, baiklah. Saya akan berusaha keras. Udah, kalian pergi aja deh. Doni, ketua asosiasi sayur buah ini. Lestari pegang dulu. Siapa tahu bisa bawa kita keluar dari kemiskinan. Doni, masih ingat nggak sama rapat? Apakah kamu ingat rapat medis kemarin? Aku tunggu di penginapan Kota Cahaya Timur. Cepat ke sini. Dr. Dimas Pratama, gue lupa soal itu. Oke, gue langsung ke sana. Tunggu sebentar ya. Saya pergi dulu. Nanti balik. Ngapain lo? Lansia ini mau ke polisi? Dial, Dr. Dimas, ada apa ini? Doni, pas banget lo datang. Mereka barusan lewat pintu. Nyelipin kartu yang isinya info nggak bener. Gua udah manggil pegawai penginapan buat ngehentikan mereka. Lihat aja, meski udah diingatkan. Mereka masih aja ngeyel. Handphone gue direbut pas mau telepon polisi. Lapor polisi, lapor aja. Gue hancurin kepala lo. Siapa yang ambil HP Dr. Dimas? Cepat kembalikan. Udah, selesai aja. Handphone gue tuh. Lo pikir lo siapa? Bapak lo udah ganggu bisnis gue. Bayar 10 juta, baru urusan kelar. Jika tidak, kamu tak akan selamat keluar dari sini. Gue kasih lo kesempatan terakhir. Ganti handphone baru, urusan selesai. Mau mati lo? Bayar. Aku ini anak buah Bang Guntur. Gue nggak takut Bang Guntur. Berani cari masalah, gue habisin lo semua. Bayar. Bayar. Gue ganti rugi. Ayo pergi. Minggir. Pak Dimas. Beruntung banget Doni datang tepat waktu. Gue yang tua gini, bisa kena bully. Bisa-bisa gue dibully sama mereka. Pak Dimas, Baris pertama, Kota Cahaya Timur. Tempat kayak gini buat lo, keamanan buruk, lingkungan juga parah. Doni, jangan ngomong begitu. Besok kan ada rapat besar. Dokter-dokter hebat dari berbagai daerah akan hadir. Kalau semua dikasih hotel mewah, habis berapa tuh biayanya? Ya juga sih. Hello, Cafe 3. Lagi di Kota Cahaya Timur ya? Gue lagi di Hotel Nirwana, kamar 6001 nungguin lo. Lo juga di Kota Cahaya Timur? Oke, gue kesana sekarang. Cewek yang datang kayak lo emang jago juga ya? Bu Lestari punya toko buah di Nelayan Jaya. Sampai di Kota Cahaya Timur juga ada cewek nyariin lo. Lo harus hati-hati deh. Pak Dimas, jangan asal bicara. Gue pergi sebentar, nanti balik. Kenapa lo di sini? Kenapa gue nggak bisa di sini? Lift kelebihan beban bisa tunggu giliran berikutnya. Suruh dia turun aja. Mengapa aku yang harus turun dulu? Gue kenal dia. Orang kampung yang suka cari perhatian dan nipu tiap hari. Sepertinya dia mau bagi brosur lagi. Pengamanan hotel harus lebih ketat. Jangan sembarang orang bisa masuk. Orang kampung begini, mana layak masuk hotel mewah? Kalau dia bawa penyakit gimana? Cepat turun. Orang desa mana mampu bayar segitu? Pasti ada maksud buruk. Pak, lo dari kamar nomor berapa? 6900. Presidential Suite ada di lantai 69 Hotel Nirwana. Harus naik lift VIP lo. Lift yang biasa kamu pakai nggak bisa ke sana. Dia nggak ngerti. Kalau tamu Presidential Suite, mestinya tahu lift VIP kan? Presidential Suite di Hotel Nirwana semalam harganya bisa mencapai puluhan juta. Lihat penampilannya, kelihatannya bukan tamu Presidential Suite. Mungkin dia mau ke Presidential Suite buat bagi-bagi brosur. Usir dia segera. Tamu Hotel Nirwana biasanya orang berstatus tinggi. Jangan biarkan sembarang orang gabung di sini. Cepat keluar dari lift dan pergi dari hotel kami, atau saya telepon polisi. Cepat pergi, buruan. Lepasin tangan gue. Tadi gue minta lo pergi, lo nolak. Sekarang jangan mimpi bisa kabur mudah. Kurang ajar bikin keributan di Hotel Nirwana kita. Security, ada masalah. Ayo. Kenapa sih berisik sekali? Jaga citra kita ya. Pak Taufik, pria ini mencoba masuk diam-diam ke hotel. Baru saja bikin tamu lain terkejut. Gue juga mau usir dia. Tamu ini, saya Pak Taufik, GM Hotel Nirwana. Bisa jelaskan apa yang terjadi? Temen gue ngajak ketemuan di kamar 601.
Pak Taufik, lihat tuh orang. Dia ngomong ngaco banget. Orang kayak dia masih mau bertemu tamu di suite presiden. Pasti ada tujuan lain. Nix 01, Anda tamu Ibu Fitri, Presiden Direktur? Iya. Bohong aja nggak bisa. Ibu Fitri itu sangat berpengaruh. Susah ketemu dia. Jim, Pak, maaf ya. Maaf, kami tidak tahu Anda tamu Ibu Fitri. Mohon maaf atas layanannya. Pak Taufik? Silakan urus gaji di bagian keuangan. Gue nggak mau lihat lo di sini lagi saat saya turun nanti. Pak Taufik, Pak Taufik. Maaf, tamu terhormat. Ayo ikut saya. Pak, silakan lewat sini. Lift ini khusus untuk kamar presiden kami. Tamu terhormat, boleh tahu nama Anda? Nama gue Doni. Senang banget bisa kenal sama Pak Doni. Saya Pak Taufik, GM Hotel Nirwana. Saya Pak Taufik. Jika Pak Doni datang lagi ke sini, langsung hubungi saja, pasti gue bantu atur semuanya. Makasih ya. Sama-sama. Silakan masuk, Pak. Kamar ini milik Ibu Fitri, Presiden Direktur. Makasih ya, Pak Taufik. Lo datang tepat waktu, gue baru selesai mandi. Kenapa malam-malam gini cari gue, Kak Fitri? Apa nggak bisa cari lo tanpa urusan? Kak Fitri, lo nggak apa-apa kan? Lau, ada apa di dalam celana lo? Keras banget sampai bikin gue sakit. Kak Fitri, maaf ya, gue nggak tahan tadi. Sejak toko buah dan sayur lo buka, bisnis lo selalu sukses. Gue minta orang kirim buah dan sayur dari toko lo ke grup kita buat dicek. Ternyata, ada nilai obat di dalamnya. Dewan Direksi setuju kerjasama proyek besar dengan lo. Seberapa besar proyek ini, Kak? Minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar. Sebanyak itu? Iya. Sayur dan buah perlu penanganan khusus biar segar. Dan selama pengiriman, mudah banget rusak. Bisa? Ekstrak khasiat sayur dan buah, lalu buat jadi suplemen sehat? Nggak masalah. Maaf, resep suplemen nggak bisa gue kasih. Itu wajar, pastikan saja stoknya cukup. Kami urus promosi dan pabrik. Xiangyu Group yang bertanggung jawab. Bagaimana kalau keuntungan kita bagi rata? Setuju? Oke, kita ikutin saran Ibu Fitri aja. Tapi gue ada satu permintaan kecil. Bisakah pabrik dibangun di Desa Alam Asri? Warga Desa Alam Asri memang hidupnya sulit. Aku ingin bantu mereka. Gue bisa setuju. Itu juga baik untuk diri sendiri dan orang lain. Oh ya, gue dengar katanya lo mau ikut konferensi medis ini. Lo bisa nggak sekalian daftarin ekstrak sayur buah jadi suplemen resmi? Jadi obat resmi? Kalau bisa, penjualan kita pasti bakal lebih tinggi. Ide bagus. Gue pulang dulu buat riset, ya. Nanti pas rapat, gue bakal coba daftarin suplemen kita. Jadi obat resmi. Gue pamit dulu ya. Pil yang gue racik pakai. Resep kitab raja. Obat bikin badan makin sehat. Bisa juga memperlambat penuaan. Pasti jadi suplemen kesehatan terlaris. Donny, kali ini acaranya seprovinsi loh. Dokter-dokter hebat dari seluruh negeri bakal datang. Bahkan Ibu Sri Ketua Asosiasi Medis juga mau hadir langsung. Lo nggak boleh lengah sedikit pun. Tenang aja, Dokter Dimas. Aku kesini ada tugas penting. Cepat bawa Ibu Sri ke IGD. Ada apa ini? Ibu Sri Ketua Asosiasi Medis. Ini disebut neurofibromatosis. Penyakit bawaanku. Nggak bisa sembuh. Kalau dipotong, saraf bisa kena lagi. Sulit. Yang paling darurat sekarang, itu tumor di saraf dada kiri. Jika tidak dijawab, bentar lagi bisa ganggu jantungnya. Menurut gue, harus segera operasi buat angkat tumor ini. Nggak bisa, operasi itu berisiko. Kalau operasi di sini, masalahnya siapa yang tanggung jawab? Dr. Ilham, kayaknya lo cuma takut tanggung jawab deh. Dr. Dimas, katanya Doni hebat banget. Ya, mengapa bukan dia yang operasi? Doni itu cuma dokter desa, Bu. Belum pernah operasi, Bu. Nyuruh dia operasi itu ngawur. Dr. Dimas,
Jangan bicara sembarangan, kalau dulu bisa. Di puskesmas, cara ngomong lo beda. Dia bilang kemampuan dia jauh lebih baik dari gue. Gimana nih? Masih nggak bisa, ya? Dr. Ilham, Dr. Dimas bener kok. Kemampuan gua 10 kali lipat dari lo tanpa operasi. Mengendalikan penyakitnya, Ibu Sri Ketua Asosiasi Medis. Tony, lo beneran ngomong kayak gitu? Tentu aja bener. Dr. Dimas Pratama. Kapan gua pernah bohong? Di luar itu yang ngomong siapa ya, dokter muda? Kayaknya dia dokter desa deh. Mungkin aja pengen cari perhatian. Suruh dia masuk aja. Kondisi Ibu Sri sekarang sudah cukup stabil. Doni, lo jangan asal ngomong deh. Ibu Sri dari Asosiasi Medis kena tumor neurofibroma. Apa kamu tahu neurofibroma? Kalau nggak bisa, mending diam. Dokter Doni, Ibu Sri Ketua Asosiasi manggil. Dr. Dimas, gua masuk dulu ya. Dokter muda, katanya lo nggak perlu operasi. Apakah ini bisa bantu stabil? Ibu Sri Ketua Asosiasi Medis, aku coba akupuntur. Bisa bantu stabilin kondisi lo, tapi lo harus lepas baju dulu terus rebahan di kasur. Berhenti. Hei, lo pikir lo siapa sih? Berani banget lo lepasin baju Ibu Sri Ketua Asosiasi Medis. Lo cuma cari kesempatan buat hal aneh ya? Dr. Ilham, pikiran lo aja yang kotor. Jangan nuduh orang lain juga sama kayak lo. Apa maksudmu? Cukup, Dokter Ilham. Gue percaya sama dokter muda ini. Tenang Bu Sri, sebentar lagi pasti sembuh. Jarum 5 inci, sama teknik lempar jarum. Ini teknik tremor jarum ya. Dokter muda, lo belajar dari siapa sih? Kok bisa punya teknik kayak gini? Bu Sri Ketua Asosiasi Medis, tunggu sebentar. Nanti saya jawab. Sial. Ibu Sri Ketua Asosiasi Medis. Cewek cantik itu jarang ada, malah diambil dia. Sudah. Kasih infus biasa aja cukup. Obat lainnya nggak usah ditambahin lagi. Semua tanda vital normal. Reaksi radang di jantungnya juga udah hilang. Bagus. Gila, keren banget. Bener-bener luar biasa ya. Luar biasa. Pakai akupuntur aja, kondisinya stabil. Penyakit Ibu Sri bikin gua kagum banget hari ini. Dokter muda, nggak nyangka lo jago banget. Gue bener-bener kaget sih. Ibu Sri Ketua Asosiasi Medis jadi malu. Tanpa ibu, gua nggak bisa tunjukin ini. Gak mungkin. Dia pasti diam-diam pakai steroid. Jadi kondisinya stabil. Dia nggak peduli sama ibu ketua. Dr. Ilham, maksud lo mau? Apakah Anda sudah cek kondisi Ibu Sri Ketua? Tentu saja. Tapi, tanganmu sekarang gemetaran banget. Kalau gue nggak salah lihat, tangan kiri lo penuh benjolan asam urat. Mungkin karena terlalu banyak minum alkohol. Jari kelingkingmu jadi nggak bisa lurus kan? Gue nggak punya. Lo ngaco aja. Ngaco banget, Dokter Ilham. Kemarin kan baru sekali operasi. Tanganmu gemetar. Gimana bisa pegang pisau bedah? Tetap maksa operasi lagi. Cara begini bisa bikin orang celaka. Gue mau cabut izin praktik lo. Lo udah nggak layak jadi dokter. Tunggu aja sanksinya. Keterlaluan banget. Masalah ini harus ditangani serius. Bu Sri Ketua Asosiasi Medis, sabar dulu ya. Kesehatan ibu baru stabil. Oh iya, ini obat yang gue racik sendiri. Melancarkan darah dan menjaga kesehatan tubuh. Ini resep rahasia lo sendiri. Kalau ibu rajin minum obat ini, ya pertumbuhan fibroid ibu akan melambat. Dan gak bakal mengancam nyawa lagi. Kalau ibu masih ragu, bisa cek ke rumah sakit dulu. Kalau kandungan obat ini nggak bermasalah, aku bisa bantu ajukan jadi produk resmi. Balasan buat bantuan ibu ke gue. Oh iya, dokter muda, ilmu lo keren banget. Mau nggak pertimbangkan kerja di asosiasi medis gue? Banyak terima kasih Ibu Sri Ketua. Gue belum punya izin praktik. Gue cuma dokter kampung aja. Ilmu lo udah tinggi, nggak perlu ribet urus prosedur. Bisa urus izin praktik buat lo sekarang. Kalau nanti ada masalah, langsung kasih tahu gue. Wah, bagus banget. Aku keluar dulu, angkat telepon. Halo Doni ya. Gue kakaknya Guntur, Tommy. Cewek lo lagi gue tahan. Dia masih hidup kok, nggak ada yang nyakitin. Tapi, anak buah gue, udah nggak sabar nih. Lo maunya apa? Dengerin baik-baik, jangan lapor polisi.
datang sendiri ke bukit belakang desa Alam Asri. Gue tunggu 2 jam. Lestari, Doni, jangan pikirin gue. Cepat pergi. lepasin dia. Gue bisa maafin kalian semua. Anak kecil, gue denger lo demi cewek ini, sampai mukulin adik gue. Hari ini, aku bakal permalukan dia di depan kamu. Lalu teman-temanku gantian. Giliran lo yang gue urus. Kalian para preman ini bener-bener sampah masyarakat. Kalian harus bersyukur hidup di masa damai ini, kalau enggak udah lama mati. Boka, jangan omong besar. Temen gue yang satu ini, preman ini bukan yang biasa lo temui. Sekarang sujud sama gue. Sujud yang keras. Sampai berdarah. Mungkin nanti gue bakal kasih lo sama cewek lo sedikit kenikmatan sebelum mati. Tommy, sebenarnya gue nggak mau sekeras ini. Gue bakal pastiin keluarga lo kena hari ini. Ambil senjata, habisi dia sekarang juga. Ada yang mau lagi? Lo, jangan deket-deket ya. Maju, gue bakal bunuh dia. Lo percaya sama gue? Tutup mata lo. Sebentar lagi, kelar. Sekarang sujud sama gue. Gue bakal habisi dia. Kalau lo pengen mati, aku bakal wujudin keinginanmu. Doni. Doni, beneran makasih udah bantuin gue. Lestari, jangan ngomong gitu. Tommy pasti kesini karena gue. Harusnya gue repotin lo. Doni, nyaman ada lo. Mbak Erna. Doni, kalian kok bisa kayak gini sih? Yuni. Yuni kita. Mbak lo minggir dulu sebentar. Gue mau ngomong sama Doni. Ya udah. Doni, lo lumayan pinter juga ya. Baru sembuh langsung dekat sama kakak. Kakak gue sekarang jadi bos besar di Cemerlang Segar. Ngerti kok? Lo mau numpang naik kan? Yuni, lo salah paham. Kita nggak. Lo diam. Lo nggak pantas ngomong sama gue. Yuni, gue sama kakak lo itu saling suka. Aku beneran sayang kakak lo. Mau bikin dia bahagia selamanya. Bahagia seumur hidup? Modal lo doang? Selama ini otakmu bermasalah? Kakak gue udah cukup baik ngerawat lo. Sekarang otakmu sudah sembuh. Aku nggak minta balas budi, cuma jauhi dia. Kalau nggak, gue bakal bikin lo kapok. Oh ya, pacar gue itu bos besar di grup G2. Dia punya banyak cara buat beresin lo. Kawa gue itu bos besar di grup Z1. Ada cara ngasih pelajaran. Tony, gue baru aja denger semua omongan lo ke Yuni. Senang banget denger lo ngomong gitu, bikin gue bahagia. Cuma, gue pengen lo, jangan terlalu ambil pusing sama Yuni. Sebenarnya dia banyak hal yang belum ngerti. Lestari, lo tenang aja. Yuni itu sepupu lo, jadi sepupu gue juga. Gue nggak akan ambil pusing omongannya. Sejak kapan Yuni pacaran? Kok gue nggak pernah dengar dari lo? Gue juga baru tahu barusan kok. Dia masih kuliah, belum lulus juga. Kok bisa jadian sama bos besar grup perusahaan gitu? Mungkin ada yang nggak beres deh. Jangan-jangan dia lagi ketipu. Gue lihat hari ini dia kayak niat banget dandan. Mungkin dia mulai nakal. Lestari, tenang aja. Yuni anak baik, nggak perlu cemas. Kenapa gue nggak cemas? Dia satu-satunya sepupu gue. Gue nggak bisa diam aja lihat dia jatuh. Gini aja deh. Aku ikut Yuni buat lihat-lihat dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi jadi ngerepotin lo lagi nih. Kita ini sudah lama menikah, jangan sungkan. Tunggu di rumah ya, oke? Kenapa Yuni malah datang ke sini malam-malam begini? Yuni, kok lo baru datang? Sebentar lagi Kak Sony bakal sampai lo. Gua ketemu orang nyebelin di jalan, jadi agak telat, santai aja. Yuni jadi seleb di kampus kita, tahu nggak? Pacar kaya dan berpengaruh kayak Kak Sony, kan? Katanya kakaknya Yuni juga buka toko buah di kota. Katanya laris banget. Iya, ya.
Waduh, punya nilai. Bener-bener hidupnya hoki banget sih. Kakakmu nyuruh aku jemput kamu pulang. Kenapa lo ada di mana-mana sih? Ngapain kesini? Siapa nih? Bajunya kayak orang desa banget. Boleh panggil Yuni gitu aja ya? Mungkin dia kerja di toko buahnya Yuni. Bagaimana bisa nemu tempat kayak gini? Ini bukan buat anak miskin kayak kamu. Aku cuma disuruh jemput Yuni pulang. Sayang, ini siapa sih? Ngaku-ngaku mau bawa lo pergi, sok banget. Kak Sony, lo datang. Dia dulu tetangga gue di desa. Sekarang kerja kasar di perusahaan kakak gue ya. Dia disuruh kakak gue. Oh, jadi cuman buruh dari desa ya? Sok banget. Gua kira bos perusahaan. Sony dari grup Z1 kan? Tolong jaga sikap ya. Gue emang anak desa, tapi gue juga punya harga diri, sama kayak lo. Dan emangnya kenapa jadi buruh? Mereka kerja keras cari nafkah. Lo gak boleh ngeremehin mereka. Katak jelek kayak lo bisa sama kayak gue? Lo tuh cuman buruh dari desa. Gue mau ngerendahin dia, emang kenapa? Coba pukul gue dong. Ayo pukul gue. Ini dasar tukang rusuh. Dasar tukang rusuh. Freeman, Kenapa sih? Heboh banget. dia baru pegang pantatku. Kurang ajar. Berani sentuh dia. Enya. Jangan kasar, gue orangnya Bang Guntur. Gue kenal dia. Gue nggak takut sama geng Bang Guntur. Serap. Wah, Kak Sony, lo keren banget. Cemen Yunia. Melawan dia sama aja lawan aku. Bener kan bro? Inilah akibatnya melawan aku. Siapa yang berani mukul teman gue? Bang Guntur, gue cuma iseng pegang cewek, mereka langsung hajar gue. Aduh, sakit. Tangkap semua. Yang berani mukul, gua minta satu tangan. Tunggu. Ada yang mau ngomong? Ayah. Saya ketua direksi grup Z1, Sony. Dari mana asal abang? Jalur mana? Saya menuju akhirat. Jangan ganggu timku. Gue bodoh amat ke siapa. Bawa. Jangan gitu. Bang Guntur. Ya. Ayo kita bicarakan ini baik-baik. Mungkin ini salah paham. Ngomongnya yang baik dong. Yang mana? Cewek yang bikin ribut tadi. Suruh keluar. Keluar cepat. Minta maaf aja. Biar beres. Gue gak bikin masalah. Malah gue yang dilecehin. Kenapa harus minta maaf? Masa nggak minta maaf? Lo yakin nggak bakal nyesal seumur hidup? Sony. Jangan bicara. Ini semua salah temanmu. Cewek ini lumayan juga ya. Gimana kalau gini aja? Minta dia temani saya. Anggap saja masalah ini beres. Oke? Jangan. Dia itu pacar gue. Pacar lo? Wah, malah makin bagus dong. Lo duduk aja di samping. Rekomen kita. Biar makin seru. Bang Guntur, gimana kalau gini aja? Gue bakal cari cewek lain buat lo, oke? Lo dikasih hati malah ngelunjak ya? Lo yakin malam ini bisa keluar dari sini? Bang Guntur, oke. Pacar gue bakal nemenin lo. Cukup paham keadaanmu. Lepasan yang kecil ini ya? Mandi dulu, Ge. Gue nggak bisa lama nunggu. Cepat bersihkan diri. Guntur tak bisa tunggu. Kenapa bisa begitu? Gue nggak mau. Nggak mau, ya? Kamu mau bunuh gue? Berhenti. Berhenti. Dari mana lo tiba-tiba muncul? Pengguntur ya. Masalah itu ada asal-usulnya. Lo harusnya cari si Sony bukan? Bukan cewek-cewek ini. Lo pikir lo siapa sih? Berani ngatur gue ya? Ternyata lo, Bang Guntur, ini anaknya. Beberapa hari lalu pas kita bagi brosur, dia yang pukul anak kita. Jadi lo yang bikin ribut. Berani juga datang sendiri. Ajar dia. Jangan bergerak. Yuni, cepat pergi. Biar aku urus di sini. Gue nggak bisa pergi. Ini salah gue. Nggak bisa biarin lo sendiri. Oke. Nanti kalian semua tutup mata ya. Hati-hati ya, kita dari kampung yang sama. Gue nggak mau lo mati di sini. Tenang aja. Nyawa gue nggak bisa diambil. Ngomongin apa sih kalian? Gari mati. Johnny, lo nggak apa-apa? Masalahnya sudah selesai. Kakakmu masih di rumah kan?
Ayo pulang. Jadi maksud lo bukan kerja di toko kakak gue? Jadi lo pemilik di balik Cuisance buah sayur? Bisa dibilang gitu. Kenapa nggak bilang dari awal? Gue jadi salah paham. Lo juga nggak tanya gue. Jadi gimana ceritanya bisa jago bela diri gitu? Kok bisa sendirian ngalahin banyak orang? Cuma pakai beberapa jurus. Gila, lo hebat banget. Ceritanya panjang deh. Donnie, hidup kakakku penuh tantangan. Baru nikah, suaminya sudah wafat. Selama ini dia selalu sendirian. Jika kamu serius suka, aku doakan kalian bahagia. Tapi kalau lo cuma main-main, gue nggak bakal biarin lo semena-mena sama dia, meski lo jago. Tenang aja, gue beneran suka sama kakak lo. Aku nggak akan biarin dia terluka sedikit pun. Justru lo nih, kok bisa sih pacaran sama Sony? Ceritanya gimana tuh? Aku juga nggak tahu dia orang begitu. Awal-awal sih dia baik banget sama gue. Dasar lo polos. Dia baik ada maunya, udah pasang harga duluan. Lo itu salah kira pemburu jadi temen. Ya udah, nanti gue putusin aja dia. Tapi lo sendiri, kenapa sih lo baik banget ke gue? Bela gue hari ini. Kalon ipar lo kan? Kan belum nikah juga. Kalon ipar lo tetap gue. Halo Yuni, ini gue Sony. Dengerin dulu ya, Everdot, AJ. Gue nggak punya opsi lain. Kalau gue nggak bawa lo ke sana, Guntur bisa nebas tangan gue lo. Gue udah cari tahu, Guntur itu memang preman berat. Apa? Kamu mau pisah? Jangan gitu Yuni. Bisa temani Bang Guntur sebentar aja nggak? Lagian, lo juga bisa enjoy dikit kan? Prestir, tenang dulu. Gara-gara satu cewek, kalau kesehatan bapak terganggu nggak sebanding. Cewek itu sok lugu banget di depan gue. Kakaknya itu bos di Kuisengseng. Centu aja, gue tertarik. Dia kira dia siapa sih? Prestir, kayaknya langkah kita kali ini kurang pas. Jalur Yuni Nggak bisa dipakai buat ambil saham Kuisengseng. Mendingan kita langsung aja serang Kuisengseng. Ini bukan kali pertama kita. Prestir, masak demi satu toko saja? Apakah kita harus terlibat sejauh itu? Lo ngerti apa sih? Baru buka, Kuisengseng sudah kuasai lebih dari setengah pasar buah di sini. Omset bulanan mereka capai ratusan juta. Seperti ayam bertelur emas tiap hari. Tahu, kalau grup kita kuasai Kuisengseng, tinggal kita atur dikit, omset tahunan paling jelek juga miliaran. Tapi pemasok Kuisengseng kan warga desa Alam Asri. Kita ikut campur, gimana sama warga desa? Cuma kumpulan orang kampung, takut apa? Kasih mereka sedikit uang aja. Mereka kan udah biasa hidup susah. Dikasih apa aja pasti nurut. Tenang aja, kalau ada masalah, gue yang tanggung. Kali ini gue bakal bikin Yuni sama Doni itu kapok. Sudah tahu belum? Buah di toko itu katanya beracun. Banyak yang sakit perut gara-gara buah itu. Internet sekarang udah geger. Serius? Gue udah lama curiga sama toko itu. Dulu tempat ini ramai sekali. Beli buah aja mesti antre dan booking dulu. Sepi banget 2 hari ini ya. Menurut gue sih emang pantas. Mereka jualan buah beracun gitu. Bener-bener gak punya hati. Orang-orang di toko itu layak diusir. Jangan ke toko itu lagi ya. Desa Alam Asri kita beruntung. Doni jadi dokter hebat di desa kita loh. Iya banget. Doni tuh, sejak dapat sertifikat dokter, kerja di klinik bikin warga makin ceria dan sehat. Jangan gitu dong, pas gue sakit dulu, kalian rawat gue. Sekarang gue sehat, pasti gue balas budi. Bang Doni, ada masalah nih. Toko buahnya Bu Lestari kena masalah. Kenapa? Ceritain aja pelan-pelan. Gue denger-denger, toko buahnya Bu Lestari ada masalah sama buahnya. Ada yang makan terus, kenapa ya? Lagi viral banget. Pada bilang buah dari desa Alam Asri itu beracun. Toko itu disegel orang. Buruan ke sana, ya. Masa sih? Ayo, ikut gua cek ke sana. Cepet. Doni, toko kita disegel. Lestari, buah kita pasti baik-baik saja. Pasti ada yang kurang nih. Halo, siapa nih? Bu Lestari ya, dengar-dengar, toko buah Kuisengseng ada masalah. Kalau mau lepas 50% saham,
Kita dari grup Ziwan bisa bantu lo beresin masalah ini. Gue pikir-pikir dulu dah. Grup Ziwan. Sony. Toko buah kue Sengseng kena masalah. Dia langsung ambil kesempatan. Masalah ini pasti ada kaitannya sama dia. Lo mau kemana? Gue pasti bakal balas dendam udah diinjek gini. Doni, jangan-jangan ini cuma salah paham. Salah paham? Dengar kabar toko buah Doni kena masalah? Halo, Doni, gue dengar toko buah lo ada masalah ya. Menurut penyelidikan saya, kasus buah ini, ada pihak di balik layar yaitu grup Sony. Grup ini di belakang layar udah banyak ngelakuin hal jahat. Mereka bahkan ngemplang pajak parah. Pernah juga ambil lahan tani, merusak rumah warga demi mendirikan pabrik. Korban jiwa pun jatuh. Mereka bayar agar kasusnya diam, biar kasusnya tenggelam. Kasus toko buah Kue Sengseng kali ini, mereka atur dari belakang, memfitnah, dan mengarahkan opini publik. Grup Sony ini memang sangat nekat. Di zaman sekarang masih berani bertindak begitu. Tenang aja Doni, Ibu Fitri udah kirim orang, bawa buahnya ke lembaga ahli untuk diuji. Hasilnya keluar, Ibu Fitri akan gunakan semua sumber daya untuk klarifikasi. Terima kasih banyak, ya. Doni, kalau mau makasihnya ke Ibu Fitri, Presiden Direktur aja. Semua ini berkat beliau. Terima kasih juga ke Pak Fajar, Sekretaris Direktur, atas pengingatnya. Grup Sony. Sony, hari-hari santai ini segera usai. Halo, ini dari grup Ziyuan. Maaf, apa kalian tidak salah tempat? Kami lagi cari grup Ziwan. Kamu dari grup Ziwan? Gua nggak mau nyusahin. Cepetan panggil Sony keluar. Apakah itu pegawai Cui Sengseng? Kok buah beracun bisa dijual ke tempat gue sih? Sony, waktu itu di depan Yuni, gue masih kasih lo muka. Nggak nyangka lo segitu tega. Sekarang malah ngincar Kue Sengseng juga. Lo tahu kan, Kue Sengseng itu vital buat warga kita? Benar, semua buah dari keluarga gue diserahin ke Kue Sengseng. Lo malah bikin isu, buah dan sayur desa alam asri jadi susah dijual gara-gara lo. Doni, lo jangan songong. Kalian kampungan. Hidup atau mati, bukan urusan gue. Gue kasih tahu, kalau kalian berani ribut lagi, nggak ada yang bisa pergi. Sony, lo emang hebat ya. Jangan pikir kelakuan kotor lo nggak ada yang tahu. Grup Ziyuan ambil rejeki dari rakyat kecil. Nggak malu kalian? Doni, lo ngomong apa sih? Satpam, cepat tangkap dia. Pukul keras. Siapa berani maju? Doni orang desa alam asri, jangan berani sentuh. Kalau mau ganggu Doni, lewati gue dulu. Gue juga... Apapun yang terjadi, kami dukung. Hari ini, si brengsek itu, kalau dia berani sentuh lo, kita lawan habis-habisan. Iya. Warga sini nggak tahu aturan. Ayo semua, aku mau polisi. Tangkap mereka semua sekarang. Tunggu dulu. Masuk penjara itu kamu. Aku udah lapor polisi soal pajakmu. Ngambil tanah orang, suruh orang lakuin kejahatan. Polisi bakal segera datang menangkapmu. Doni, lo juga jual buah beracun kan? Lo nggak lebih baik dari gue. Buah beracun? Sony, lo kalau ada waktu bukannya buka internet? Baru sejam yang lalu, semua media udah ngumumin laporan dari Cherry Fresh. Semuanya lolos uji, bahkan ada nilai obatnya. Toko buah Cherry Fresh kita pasti bakal lebih laris lagi. Wah, beneran nih. Lihat semua. Media besar udah klarifikasi, memuji Cherry Fresh dan bilang buah desa alam asri sangat bagus. Tak mungkin. Keren banget. Tak mungkin, tak mungkin. Mustahil. Siapa Sony? Kami dari kantor polisi. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak bisa. Halo Ibu Fitri, apa? Rencana sudah disetujui? Pembangunan di desa alam asri mulai sebentar lagi. Oke, bagus banget.